Nah, kali ini kita akan membahas persoalan UTS Matematika 1 ya, yang tahun 2024-2025, ini yang sesi siang. Oke, nah untuk ujian matematika ya, nanti dia akan terbagi jadi 3 bagian, di mana bagian A itu hanya perlu menuliskan jawaban akhir ya, jadi biasa dia berupa yang singkat-singkat gitu ya. Jadi yang stepnya nggak terlalu banyak. Nah, bagian B itu nanti dia isian singkat dan nanti bagian C itu yang bagian esai. Oke. Nah, kita akan mulai untuk yang bagian A. Nah, yang pertama, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah, nah, jadi kalau kita melihat ada nilai mutlak kecil daripada suatu konstanta positif, maka ini nanti dia akan sama seperti apa? Si X-1 itu akan berada di antara min 2 sampai dengan 2. Oke, nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa, nah ini semua tinggal kita jumlahkan aja dengan 1 ya. Jadinya adalah min 1 X, ini nanti adalah 3. Ya, nah maka himpunan penyelesaian dari si kasus ini itu adalah apa? Nah, dari min 1 sampai dengan 3. Ya, jadi di sini bisa kita jawab nih dari min 1 sampai 3. Ya. Nah, ingat di sini min 1 dan 3-nya kan tidak termasuk nih. Ya, makanya kita akan pakai kurung bulat saja. Kalau mereka nanti termasuk, maka nanti kita mesti pakai kurung siku. Oke. Nah, demikian untuk yang soal nomor 1 ya. Nah, yang kedua, jika lingkaran melalui titik 1,0 berjari-jari 10 dan berpusat di 7, A ya. Nah, maka nilai A-nya, nah, jadi kan kita udah tahu nih bahwa yang namanya lingkaran itu kan adalah kumpulan titik ya, yang dia memiliki jarak yang sama terhadap jarak ke pusat yang sama ya untuk semua titik-titiknya itu ya. Nah, jadi jaraknya itu ya kita sebut nanti dia sebagai jari-jari. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa jari-jarinya itu adalah apa? Jari-jarinya itu berarti jarak antara si titik dengan si pusatnya saja, yaitu akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat ya. Nah, ini nanti 7 min 1 kuadrat ditambah nanti dengan, nah ini A minus 0 kuadrat. Nah, di sini ya kita kuadratkan saja kiri kanannya. Jadi ini akan menjadi R kuadrat, R-nya itu adalah 10 ya. Ini akan menjadi 6 kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Nah, maka otomatis kita dapat apa? Ini 100 sama dengan 36 ditambah nanti dengan A kuadrat. Ataupun A kuadratnya adalah 64. Maka dari sini kita bisa dapati A-nya ya boleh plus atau minus 8. Tapi di sini kita sudah dibatasi bahwa nilai A-nya itu mesti bernilai positif. Nah, sehingga kita berarti ya bahwa A-nya itu adalah yang ambil yang nilainya 8 saja ya. Nah, jadi di sini kita dapati bahwa nilai A-nya adalah 8. Oke. Nah, namun apabila tidak dispesifikkan, maka ya kita mesti mengambil kedua solusi tersebut ya, baik untuk yang lebih besar 0 dan juga yang lebih kecil daripada 0. Oke, nah ini untuk pembahasan yang soal nomor 2. Nah, sekarang kita akan lihat untuk yang soal nomor 3. Jika diketahui cos alfa itu adalah 45 dengan alfanya berada di antara 0 sampai pi per 2. Berarti di sini kita berbicara di kuadran 1. Ingat di kuadran 1 mau nilai sin, cos, ataupun tangen nanti semuanya bernilai positif ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya satu nilai cos, maka untuk mencari yang lainnya bagaimana? Tinggal kita gambarkan satu segitiga siku-siku. Nah, dengan nanti di sini sudutnya itu nanti adalah alfa. Nah, kita tahu yang namanya cos itu apa? Cos itu samping per miring ya. Berarti ini samping per miring. Nah, maka kalau kita punya seperti ini, maka kita tinggal Pitagoras kan ya untuk dapati yang depannya ya. Nah, ini kalau kita Pitagoras jadinya apa?
Akar dari 5 kuadrat kurang 4 kuadrat ya, yaitu akar 9 yang tidak lain adalah 3. Oke. Nah, sehingga di sini yang namanya sin alfa itu apa? Sin itu adalah depan per miring. Berarti ini nanti hasilnya itu adalah 3/5 ya. Nah, itulah nanti nilai dari sin alfa. Oke. Nah, itu untuk yang pembahasan untuk yang soal nomor 3 ya. Nah, kita lanjut lagi untuk soal yang keempat. Gambar di bawah ini adalah suatu grafik dari suatu fungsi fx di sekitar x sama dengan 0. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa limit x menuju 0 dari kiri fx itu nanti nilainya adalah. Nah, jadi di sini kan yang namanya limit x menuju 0 dari kiri, ya. Jadi kan yang dekat dengan 0 kan di sini nih, 0. Oke, nah kalau 0 dari kiri, berarti dari si 0-nya ini kita geser dikit dia ke kiri. Oke, maka kita dapati apa? Nah, kita dapati ya dia di sekitaran sini kan ya. Nah, ini kalau kita lihat dia nilainya menuju ke mana? Ya, nah dia nilainya adalah menuju ke -1. Sehingga kita bisa menjawab limit x menuju 0 dari kirinya itu adalah -1. Oke. Nah, kalau 0 dari kanan gimana ya? Nah, ini tidak ada di apa ya di pertanyaan sini. Ini hanya sedikit tambahan aja dari saya ya. Nah, kalau misalkan nanti ditanyakan limit x menuju 0 dari kanan fx, berarti tinggal kita lihat. Ini kan adalah 0 nih. Kita geser dikit dia ke kanan. Ya, berarti kan sekitar sini kan ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0 ya. Berarti nanti ini limit x menuju 0 dari kanan itu berarti bernilai 0 ya. Nah, kalau ditanya f0 gimana? Nah, lihat saja yang ada bulatan hitam di mana? Bulatan hitamnya ada di sini ya. Berarti kalau f0 yang ditanyakan itu nanti nilainya adalah 1. Oke, ya. Nah, ini hanya sedikit tambahan aja dari saya ya. Nah, di sini tidak ditanyakan untuk yang kedua hal ini. Ya, nah jadi ya seperti ini ya cara untuk mengecek limit kiri, limit kanan maupun nanti si f0-nya itu. Oke, demikian untuk yang soal nomor 4. Nah, kita lanjut untuk yang soal nomor 5. Dengan mengenali bentuk limit berikut sebagai turunan, maka limit x menuju pi per 6 dari sin x kurang 1/6 per x min pi per 6 sama dengan f aksen c dengan fx-nya apa dan c-nya apa ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita punya f aksen c, maka definisi turunannya apa? Limit x menuju c dari fx min fc per x min c. Nah, tinggal kita cocokin saja bentuknya ke sini ya. Nah, sebetulnya nanti kita punya satu bentuk lagi ya, turunan ya. Nah, yaitu apa? Jadi f aksen c itu bisa juga kita tuliskan dia sebagai apa? Limit h menuju 0 dari fc ditambah h kurangi nanti dengan fc bagi nanti dengan h. Oke. Nah, di sini ini kan limitnya itu adalah menuju ke 0. Sedangkan yang ini itu adalah limitnya itu x menuju ke c. Ya, nah kita lihat di sini dia x menuju pi per 6 ya, otomatis itu pasti kita gunakan yang x menuju ke c ini. Ya, karena yang ini kan udah pasti dia hanya menuju ke 0 saja. Ya, nah kalau yang ini c-nya sama dengan 0 boleh nggak? Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Oke, nah sehingga di sini ya kita sudah bisa dapati bahwa nilai c-nya berarti berapa? C-nya adalah pi per 6. Oke, nah maka kalau kita cocokin ya, nah kira-kira fx yang cocok apa? Fx yang cocok itu ya berarti fx-nya kita tebak itu nanti adalah sin x. Oke, nah kita coba cek dulu benar nggak fc-nya itu ya atau fp per 6-nya itu adalah setengah. Ya, nah kita coba cek. Fp per 6 berarti kan ini sin pi per 6 ya. Sin pi per 6 itu kan sama seperti sin 30 derajat. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah. Oke. Nah, sehingga di sini ya berarti benar ya bahwa kalau kita apa pemilihan dari si fx dan juga c kita ini ya.
berarti sekarang kita udah tahu bahwa fx kita nanti adalah sin x, c kita itu nanti adalah pi per 6. Ya, jadi tinggal kita cocokin saja sih bentuknya, kedua bentuk ini. Oke, nah demikian pembahasan untuk yang soal nomor 5. Nah, kita lanjut lagi. Diketahui bahwa fungsi f dan g memiliki turunan di setiap bilangan real. Data beberapa nilai fungsi f, g, dan turunannya diberikan pada tabel berikut ya. Nah, ini udah diberikan f-1, f0, f1 ini semua sudah ada ya. Nah, yang ditanyakan adalah f komposisi g aksen 1. Pertama-tama kita lihat dulu. Yang namanya f komposisi gx itu apa? Itu adalah f dari gx. Oke, maka kalau kita F komposisi G aksen X ya. Nah, ini kalau kita turunkan jadinya apa? Ini kalau kita turunkan nanti dia akan menjadi F aksen GX ya. Nah, jangan lupa kita kalikan dengan turunan dalamnya ya. Jadi itu adalah aturan santai. Maka ini kita kalikan nanti dengan G aksen X. Oke. Nah, sehingga yang kita inginkan di sini kan adalah F komposisi G aksen min 1 ya. Nah, tinggal kita masukin si X-nya itu sebagai min 1. Maka kita akan dapati apa? F aksen dari, nah G min 1 nilainya berapa? G min 1 ya berarti G ini yang min 1 ya. Nilainya adalah 0. Kemudian G aksen min 1 itu apa? G aksen min 1 itu nilainya adalah min 2. Nah, F aksen 0 berapa? Nah, F aksen 0 itu nilainya adalah 2. Ya, berarti ini nanti jadinya adalah 2 dikali min 2 ya. Yaitu hasilnya nanti adalah minus 4. Maka di sini F komposisi G aksen dari min 1 itu adalah minus 4. Oke, jadi di sini jangan melupakan si uh, aturan rantainya ya. Yaitu yang dalam juga mesti kita turunkan. Oke, nah demikian untuk yang soal nomor 6. Nah, soal nomor 7. Nilai maksimum dari mutlak X min 2 diselang min 2 sampai 3 itu adalah, nah jadi untuk kasus ini kita coba gambarkan saja dulu. Ya, nah kita tahu bahwa mutlak X itu bentuknya gimana? Mutlak X itu dia adalah bentuknya yang seperti ini. Dia lurus ya, harusnya ya. Oke, nah ini nanti adalah si mutlak X ya. Nah, maka kalau kita bicara di mutlak X min 2, mutlak X min 2 ini kan sama seperti apa? Jadi kalau misalkan saya punya GX-nya itu adalah mutlak X, maka mutlak X min 2 itu akan sama seperti apa? G dari X min 2 kan? Ya. Nah, inilah yang nanti dia sebagai si f X-nya ya. Itu artinya grafik dan si mutlak X ini kita geser ke kanan sejauh 2. Jadi ini kita geser semua ke kanan sejauh 2 satuan. Oke, ya. Nah, nanti ini kita geser kanan dia sejauh 2 ya. Nah, maka otomatis ya, ini ketika nanti si X-nya 3, oke, ini mungkin saya perlu perpanjang lagi yang daerah sininya ya. Nah, jadi tinggal kita masuk ini ketika X-nya 3, ya, ini masukin 3 di sini, hasilnya apa? 3 kurang 2 kan 1 ya. Ya, 1 dimutlakinya, nanti hasilnya adalah 1. Ini, nah ini, ya mungkin di daerah sekitaran sini ya. Nah, ini, nah, ini penskalaan saya agak kurang bagus ya. Nah, mungkin lebih baik ya kita akan, nah ini saya akan coba gambar untuk penskalaan yang lebih bagus.
Oke. Ya, ya, kira-kira di sini ya. Jadi kalau saya masuk ini kan nanti dia duanya di sini kan ya. Nah, kemudian kalau saya masukin si X-nya itu adalah 3, nah nanti kira-kira di sini nih. Ya, nah ini hasilnya itu nanti adalah 1. Nah, kalau saya masukin si X-nya itu adalah -2, maka hasilnya berapa? Masukin -2, dia nanti jadinya adalah 4 ya. Jadi ini saya perlu agak ditinggiin lagi ya. Nah, nanti -2 itu ya kira-kira nanti di daerah sini nih. Oke. Nah, maka grafik kita itu ya, yang kita gambarkan itu ya hanya di yang rentang -2 sampai 3 ya. Yang di luar rentang itu ya kita hapus saja. Oke, karena yang menjadi batasan kita itu ya hanya dari -2 sampai 3. Maka kalau dilihat dari sini, nilai maksimalnya berapa? Nilai maksimalnya itu ada di sini, yaitu 4. Ya, jadi nilai yang paling tingginya. Oke, ya. Nah, demikian untuk yang soal nomor 7 ya. Nah, kita lanjut. Jika f aksen T itu adalah 1/akar pangkat 3 dari T, maka ft-nya adalah apa ditambah dengan C ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa df per dt itu sama dengan apa? Nah, 1/T eh, akar pangkat 3 dari T itu kan sama seperti T pangkat -1/3 ya. Nah, ini adalah si turunannya. Kira-kira fungsi apa yang menghasilkan turunan seperti ini? Ya, jadi kan kalau kita mau cari FT, kita mesti cari kebalikan dari si turunannya ini kan ya. Ya, atau biasanya itu yang nanti kita sebut sebagai anti turunan ya. Nah, kira-kira apa yang kalau kita turunkan nanti dia jadi -1/3 ya. Nah, kalau kita turunkan kan pangkat kurang 1 nih. Ya, berarti kita tahu itu nanti kira-kira adalah T pangkat 2/3. Nah, cuma kalau misalkan kita punya T pangkat 2/3, diturunin dia jadi apa? 2/3 T pangkatnya nanti turun 1 kan ya? Berarti ada dikalikan dengan 2/3-nya. Ya, nah jadi untuk menghilangkan 2/3-nya, maka kita mesti kalikan nanti dia dengan 3/2. Ya, oke ya. Jadi kalau misalkan kita punya sembarang fungsi ya, katakanlah itu adalah GT sama dengan T pangkat 2/3, maka ketika kita turunkan nanti kan dia jadi apa? 2/3 T pangkatnya kurang 1 ya. 2/3 kurang 1 itu adalah -1/3. Ada kelebihan 2/3-nya. Nah, untuk menghilangkannya, maka itulah tadi kita akan kalikan dengan 3/2 ya. Nah, itu. Oke. Ya, nah demikianlah jawaban untuk yang soal nomor 8 ini. Ya, nah sebetulnya ya ini mirip aja dengan integral ya, tapi karena materi integral itu masuknya nanti adalah di apa di UAS ya. Nah, jadi di sini kita masih sebutnya dia sebagai anti turunan saja ya. Jadi tinggal kita lihat kira-kira fungsi apa yang diturunkan, dia akan memiliki bentuk seperti ini. Nah, demikianlah pembahasan ini untuk yang bagian A. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk yang bagian B ya. Nah, jadi di sini dia udah berupa isian singkat ya. Nah, misalkan fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx adalah akar dari x tambah 9. Tentukanlah daerah asal dari f komposisi g dan hitunglah f komposisi g dari 7. Nah, untuk mendapatkan daerah asal dari f komposisi g, maka kita mesti cari dulu domain dari f ya. Nah, di sini kita tahu ya bahwa fx ini adalah apa? Fx ini dia berupa polinom ya. Jadi x pangkat ada x kuadrat tambah misalkan nanti tambah X, tambah apapun itu ya, mau X pangkat berapa, X pangkat 5, tambah eh, X pangkat 3, tambah 1 ya. Nah, itu semua dia tergolong sebagai polinom. Nah, kalau kita punya polinom, maka
domainnya apa? Domainnya ya berapapun boleh. Ataupun ya kita bisa tuliskan dia dari minus tak hingga sampai tak hingga. Oke. Nah, kalau untuk GX gimana ya? Nah, berarti untuk GX ya, jadi kita boleh tuliskan agar GX terdefinisi, maka kita tahu ya, ini yang di dalam akarnya dia mesti bernilai positif ya. Berarti X tambah 9 mesti lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, 0 masih boleh ya, karena akar 0 itu adalah 0. Ataupun ya di sini kita akan dapati X besar sama dengan min 9. Maka di sini kita bisa tuliskan domain G-nya apa? Dia dari minus 9 ya. Karena di sini ada sama dengan kan berarti min 9-nya termasuk nih. Maka kita pakai kurung yang petak ini. Nah, sampai dengan tak hingga. Oke. Nah, setelah kita punya DF dan juga DG, baru kita bisa cari ya. Nah, domain dari F komposisi G itu nanti adalah apa? Oke. Nah, berarti yang pertama mesti terdefinisi adalah siapa? Yang pertama mesti terdefinisi adalah si G-nya dulu ya, kalau F komposisi G ya. Karena F komposisi G itu kan F dari GX nih. Ya, berarti X-nya itu mesti memenuhi domainnya si G. Ya, kemudian kita iriskan dengan siapa? Iriskan nanti dengan, nah si GX-nya ini dia mesti memenuhi apa? Dia mesti merupakan bagian dari si domain F. Oke. Nah, sehingga di sini kita bisa dapati apa? Bahwa, nah di sini X-nya ini dia domain dari G berarti dia dari min 9 sampai tak hingga. Ya. Nah, kalau untuk GX-nya adalah akar X tambah 9, dia domainnya adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke. Nah, di sini kan kita tahu nih bahwa akar itu nilainya akan selalu positif ya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa akar X tambah 9 dia akan selalu bernilai positif. Kalau kita kuadratkan kiri kanan dia akan menjadi X plus 9 lebih besar daripada 0 atau X-nya lebih besar daripada minus 9. Maka dengan demikian kita bisa menuliskan ya bahwa untuk pernyataan yang ini dia akan sama saja dengan apa? Nah, dia akan sama saja dengan ya yang penting si X-nya itu ya jadi karena dia mencakup semuanya ya berarti di sini itu yang penting apa? Yang penting bahwa nanti si X-nya itu lebih besar daripada min 9 saja ya atau dari min 9 sampai tak hingga. Ya, kita akan dapati bahwa domain dari F komposisi G itu adalah dari min 9 sampai tak hingga. Oke. Nah, untuk F komposisi G7 berapa ya? Nah, ini saya tuliskan di sini ya. F komposisi dari G7 itu kan sama saja seperti F dari G7. Nah, kita akan dapati F dari, nah G7-nya apa? Nah, G7 ya berarti ini tinggal kita masukin 7. 7 tambah 9 itu 16, akar 16 itu adalah 4 ya. Nah, F4 ya berarti tinggal masukin ke sini. 4 kuadrat itu adalah 16, 16 kurang 1 itu adalah 15. Oke, ya. Nah, maka kita bisa tuliskan ya. Jadi, si domain dari F komposisi G itu nanti adalah X elemen dari min 9 sampai tak hingga dan ya nanti ini F komposisi G7 itu tadi hasilnya adalah 15 ya. Nah, itulah nanti kesimpulan kita untuk yang soal pertama ini. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal yang nomor 1 ya. Sekarang kita akan lihat untuk yang soal nomor 2. Tentukanlah limit X menuju 0 dari 1 min cos 2X per X kuadrat. Nah, jadi kalau kita mengerjakan soal limit, ya kita hal pertama yang kita lakuin adalah substitusi dulu. Kalau saya masukin nih cos 0 kan 1 ya. 1 kurang 1 kan 0. Ini juga 0 ya. Berarti dia merupakan apa? Bentuk
tak tentu 0/0. Oke, bentuk tak tentu 0/0 ya. Nah, sehingga kalau dia merupakan bentuk tak tentu 0/0 ya. Nah, kalau untuk yang trigonometri, kita nanti akan arahkan ke mana? Kita akan arahkan ke fakta ya, bahwa limit X menuju 0 dari sin X per X itu akan sama dengan 1, atau ya limit X menuju 0 dari X per sin X akan sama dengan 1. Nah, jadi di sini ya kita gunakan aja ya identitas apapun itu ya. Yang penting nanti kita bisa arahin ke bentuk yang seperti ini. Oke ya. Nah, jadi di sini ya kita akan manfaatin apa? Kita tahu salah satu identitas trigonometri itu adalah cos 2x itu dia akan bernilai apa? Dia bisa cos kuadrat x min sin kuadrat x. Bisa juga nanti dia menjadi 2 cos kuadrat x minus 1. Ya, jadi tinggal kita manfaatin sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 ya, kita substitusi ya nanti akan dapat ini. Nah, atau kita juga bisa tuliskan nanti dia sebagai 1 min 2 sin kuadrat x. Nanti karena di sini kan kita mau arahinnya ke bentuk sin ini ya. Jadi kita akan gunakan yang substitusi yang ini saja ya, atau identitas yang ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan dia jadi apa? Limit X menuju 0 dari 1 minus ini 1 min 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Sehingga kita dapati apa? 1 min 1 itu nanti adalah 0. Min ketemu min nanti dia jadinya adalah 2 sin kuadrat X per X kuadrat. Nah, di sini konstanta kita boleh keluarkan dia dari limit ya. Jadi 2 limit X menuju 0 dari, nah ini kan kalau kita tuliskan dia jadi apa? Sin X ya per X kuadrat. Nah, ini ingat kalau limit ya ketemu dengan akar seperti apa? Ketemu dengan kuadrat seperti ini, limitnya tuh boleh masuk ke dalam ya. Itu salah satu dari sifat limit. Nah, sehingga kita bisa tuliskan nanti ini sebagai apa? Limit X menuju 0 dari sin X per X dikuadratin. Nah, kita sudah tahu bahwa limit X menuju 0 dari sin X per X itu adalah 1 ya. Berarti nanti ini tinggal jadinya 2 kalikan 1 kuadrat ya. Atau itu nanti akan sama dengan 2. Oke, nah sehingga kita bisa tuliskan ya kesimpulannya adalah apa? Jadi limit X menuju 0 dari 1 min cos 2X per X kuadrat itu akan sama dengan 2 ya. Oke, demikian pembahasan untuk yang soal nomor 2 ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang ketiga. Misalkan diketahui fx sama dengan 2 sin x tambah cos x. Tentukanlah persamaan garis singgung grafik fungsi f saat x-nya sama dengan pi per 2. Nah, untuk membuat suatu persamaan garis singgung, ya, membangun suatu persamaan garis singgung, kita butuh dua hal. Yang pertama adalah si titik singgungnya. Nah, titik singgungnya ini kan kita sudah tahu ya, itu nanti dia ada di X apa? Di X-nya adalah pi per 2. Nah, tapi Y-nya apa? Ya, jadi kita cek dulu. Pada saat nanti si X-nya itu adalah pi per 2, maka Y-nya apa? Y, ya ini berarti ini nanti kita sebut dia sebagai X0 saja ya. Maka nanti ini kita sebut Y0 dari F. Y0 itu berarti adalah F di pi per 2 ya. Yaitu apa? Nah, ini sin pi per 2 itu nanti adalah 1 ya. Cos pi per 2 itu nanti adalah 0 ya. Sehingga 2 kali 1 itu hasilnya adalah 2. Sehingga sekarang kita sudah tahu bahwa titik singgung kita, yaitu X0, Y0 kita adalah, nah itu ada di pi per 2 untuk X-nya, Y-nya adalah 2.
Nah, setelah kita memiliki si titik singgungnya, maka hal selanjutnya yang mesti kita punyai itu adalah apa? Hal selanjutnya yang mesti kita punyai itu nanti adalah gradien garis singgung. Oke, jadi mau membuat persamaan garis apapun itu, kita butuh dua hal. Oke, yang pertama itu adalah si titik yang dilaluinya, yang kedua nanti adalah gradiennya, ya. Nah, untuk kasus khusus garis singgung ini, ya, berarti titiknya yang dilaluinya itu adalah apa? Ya, kita sebut sebagai titik singgung. Dan gradiennya adalah apa? Gradiennya adalah gradien garis singgung. Ya, ya. Nah, gradien garis singgung itu adalah apa? Ya, turunan nanti di titik singgungnya ya. Nah, sehingga kita cari terlebih dahulu si turunannya. Nah, kita tahu bahwa sin X diturunin dia jadi apa? Jadi cos X. Sedangkan cos X diturunin dia jadi apa? Min sin X. Ya, jadi kalau kalian perhatikan ya, untuk yang turunan trigonometri yang berawalan C itu nanti turunannya semua bernilai negatif. Ya, jadi kalau misalkan kotangen turunannya apa? Ya minus kosekan. Ya, ada minusnya. Ya, nah kalau kosekan X diturunin jadi apa? Minus kosekan kotangen X. Ya, kosekan X kotangen X. Nah, jadi sekarang kita udah punya F aksennya ya. Maka yang namanya gradien garis singgung itu adalah apa? Turunan di titik singgungnya, yaitu titik singgungnya di sini adalah X-nya adalah pi per 2. Nah, sehingga kita dapati apa? Ini cos pi per 2 itu 0, sin pi per 2 itu 1 ya, berarti ini nilainya adalah minus 1. Nah, sehingga kalau kita sudah punya ini, maka persamaan garis itu adalah apa? Y min Y0 ya, persamaan garis secara umum saja. Ya, Y min Y0 itu akan sama dengan M kali X min X0. Sehingga kita akan dapati Y min 2, ini M-nya adalah min 1 kali X min pi per 2. Nah, kita bisa dapati ini Y sama dengan, nah ini min X. Ya, min kali min dia jadi plus ya, tambah dengan ini pi per 2 plus 2. Oke, nah inilah persamaan garis singgungnya ya. Nah, ini pi per 2 tambah 2 ya, ini nanti hanya berupa suatu angka saja ya. Suatu konstanta saja. Yuk. Nah, demikian jadi di sini ya kita bisa tuliskan ya. Jadi persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan 2 sin x plus cos x di x sama dengan pi per 2 adalah, nah ini ya, y sama dengan min x ditambah pi per 2 tambah 2 ya. Nah, di sini kita perlu menuliskan kesimpulannya itu sebagai suatu bentuk penegas. Oke, nah demikianlah pembahasan untuk soal yang nomor 3. Lanjut untuk soal yang nomor 4. Dikatakan suatu tabung besi dengan alas berupa lingkaran memiliki ukuran tinggi yang selalu 2 kali jari-jari alasnya. Ya, nah berarti di sini kita udah tahu bahwa kalau misalkan kita punya satu tabung, kita punya satu tabung ya. Nah, katakanlah jari-jarinya ini adalah R ya, dan tingginya ini adalah H. Nah, maka di soal kan udah dibilang nih bahwa eh, ukuran tingginya selalu 2 kali jari-jari alasnya ya. Berarti H-nya ini akan selalu bernilai 2R ya.
Jika jari-jari tersebut bertambah dengan laju 10 cm per detik, berarti itu adalah apa? dr per dt-nya. Oke, jadi yang namanya laju itu pasti adalah turunan terhadap waktu kan ya. Ya, dan di sini dia adalah jari-jari ya berarti dr per dt ya. Nah, itu adalah apa? Per 10 cm per detik. Oke, dan bernilai positif ya. Karena apa? Bernilai positif karena dia nilainya bertambah. Ya. Nah, hitunglah laju pertambahan volume saat jari-jarinya 10. Berarti yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai dari dV per dt pada saat si nilai R-nya itu adalah 10 cm. Oke. Nah, maka di sini ya kita akan coba mengkaitkan antara volume dengan jari-jari. Kita tahu volume tabung itu apa? Volume tabung itu adalah pi R kuadrat H. Nah, yang mana di soal udah disebutin bahwa H-nya itu dia selalu 2 kali jari-jari. Berarti bisa kita tuliskan ini sebagai pi R kuadrat kali nanti dengan 2 R ya. Nah, ini adalah si fungsi volume dalam fungsi jari-jari ya. Nah, sehingga kita akan dapati ini adalah 2 pi R pangkat 3. Ya. Nah, maka kalau kita turunkan si volumenya ini dia terhadap waktu, ya kita turunkan ya nanti si volume ini terhadap waktu, maka kita akan dapati apa? Bahwa ya, nah jadi turunkan fungsi volume terhadap waktu. Nah, maka kita akan dapati apa? Bahwa P diturunkan terhadap waktu ya dia akan menjadi dV per dt. Ya. Nah, sedangkan 2 pi R pangkat 3 ini kalau kita turunin dia jadi apa? Ini 2 pi konstan tetap ya. R pangkat 3 diturunkan dia jadi 3R kuadrat ya. Kali nanti dengan dr dt. Oke. Nah, kalau sudah dapati seperti ini, tinggal kita substitusikan saja ya. Nah, tadi kan dia maunya adalah pada saat nanti si nilai R-nya sama dengan 10 cm. Nah, berarti itu adalah dV per dt-nya adalah yang ditanyakan. Oke, jadi dV per dt ini nanti adalah yang ditanyakan. Kemudian ini tinggal masukin saja ya. 2pi kali 3 kali R-nya adalah 10 kuadrat ya. Nah, kali dr dt-nya berapa? Dr dt-nya adalah 1/10. Oke, nah sehingga kita akan dapati ini coret ya. Ya, dapati itu adalah 60 ya. 60 pi sentimeter pangkat 3 per detik. Oke, nah itu adalah si dV dt-nya ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan kesimpulannya. Jadi, laju pertambahan volume tabung tersebut ya pada saat R-nya sama dengan 10 cm adalah, nah ini ya, 60 pi sentimeter pangkat 3 per detik. Oke. Nah, demikian ini pembahasan untuk soal yang nomor 4. Nah, sekarang kita akan lihat untuk soal yang nomor 5 ya. Nah, gunakan hampiran linear atau diferensial untuk menaksir nilai ini. Ya, ingat kalau kita ketemu dengan yang namanya menaksir, aproksimasi, ya, eh, hampiran, ya, itu nanti semua sama saja ya. Nah, itu kita akan memanfaatkan ini bahwa ya rumus dari hampiran itu adalah apa? Fx ditambah ya, ini biasa kita ambil pivotnya nanti di x0 ya, ditambah nanti dengan delta x itu akan mendekati f x0 ditambah nanti dengan si delta
F-nya. Oke, yang mana delta F-nya ini apa? Ya. Nah, yang mana nanti si delta F-nya itu bisa kita tuliskan dia sebagai F aksen X0 dikali nanti dengan delta X. F aksen X0 dikali dengan delta X ya. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah mencari nanti si X0 sama delta X-nya saja ya. Nah, gunakan HPLN untuk menaksir nilai ini ya. Nah, tentunya kalau 1/(1,1) ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau 1/(1), nah itu kita tahu nilainya ya. Nah, jadi kalau yang namanya hampiran, semakin kecil si delta X-nya, itu pasti hasilnya akan semakin bagus. Oke. Ya, jadi ya kalau dia semakin jauh si delta X-nya ya, maka error-nya itu juga akan semakin besar ya. Nah, jadi kita akan pilih nanti si delta X-nya itu yang sedekat mungkin ya dengan nilai yang udah kita ketahui ya. Nah, kira-kira di sini fungsi yang cocok itu apa? Nah, untuk menghitung ini fungsi yang cocok itu ya kira-kira kita bisa ngambil bahwa si fx-nya itu nanti adalah 1/akar X. Maka 1/(1,1) itu nanti jadinya adalah apa? Itu nanti adalah F dari 1,1 kan? Ya, nah ini kita akan arahin dia ke dalam bentuk X0 sama delta X-nya. Yang mana kita akan ambil ya. Jadi pilih X0-nya itu nilai yang udah kita tahu nilainya ya. Jadi kalau saya masukin tadi X0-nya itu 1 ya, 1/(akar 1) kan 1 ya. Nah, itu kita sudah tahu ya. Jadi kita akan arahkan ke sini. Ya, nah supaya dia jadi 1,1 maka kita tambah dengan 0,1. Nah, sehingga di sini kita sudah tahu bahwa inilah yang nanti akan menjadi X0, sedangkan yang ini akan menjadi delta X. Maka ini kita bisa tuliskan dia nilainya akan mendekati apa? Mendekati F1 ditambah nanti dengan F aksen 1 dikalikan nanti dengan delta X-nya berarti berapa di sini? Delta X-nya itu adalah 0,1. Oke. Nah, ini bisa kita tulis dia jadi apa? X pangkat min setengah ya. Nah, kita coba ya. Jadi kalau F1 kita bisa langsung cari. Nah, ini tinggal F aksen satunya ya. Nah, F aksen X berarti sama dengan apa? Nah, ini kita turunin. Jadinya adalah min setengah kali X pangkat ya. Pangkatnya turun 1 jadi min 3/2 ya. Atau ya kita boleh tulis dia sebagai min 1/2 pangkat 2 akar X pangkat 3. Oke. Nah, maka dengan demikian kita bisa hitung bahwa F1-nya berarti apa? Masukin 1, dia akar 1 kan 1 ya. Berarti F1 itu sama dengan 1. Kemudian F aksen 1 itu berapa? Ya, masukin 1, dia jadi 1 kali 2 itu 2. Jadinya adalah min setengah. Oke, nah sehingga ini bisa kita tuliskan nanti dia sebagai F1-nya tadi adalah 1 ditambah dengan ini min setengah kali 0,1 ya. Nah, kita tahu ini dia jadinya setengah itu kan 0,5 ya. 0,5 kali 0,1 itu adalah 0,05. Dapati nanti ini adalah 0,95 ya. Nah, jadi eh, nilai dari ini akan mendekati 0,95 ya. Itu. Oke, ya, ini dengan menggunakan hampiran yang linear ya. Oke, jadi ini kalau mau kita lengkapi ya, boleh juga kita sebutin ya dengan menggunakan hampiran linear. Oke, nilai dari ini itu mendekati 0,95 ya. Nah, demikian untuk yang soal nomor 5 ya. Nah, lanjut ke soal yang
Nah, sekarang kita akan melihat untuk soal yang nomor 6. Ya. Nah, tentukanlah persamaan kurva Y sama dengan Fx yang melalui titik 1,4. Ya, berarti kalau dia melalui titik 1,4, kita udah tahu bahwa nilai nanti dari F1-nya itu sama dengan apa? F1-nya itu pasti akan sama dengan 4. Oke, kan ini adalah X, ini nanti adalah Y-nya ya. Nah, jika diketahui kemiringan atau gradien garis singgung kurva tersebut di titik XY itu adalah 2 akar Y. Ya, berarti kita sudah tahu bahwa yang namanya M itu adalah apa? Ya, yang namanya M itu kan adalah turunannya. Oke, dy per dx ya, turunan di titik tersebut kan ya. Oke. Nah, berarti di sini kita udah tahu bahwa kemiringannya kan di soal dibilang 2 akar Y. Ya, berarti M-nya ini adalah 2 akar Y itu sama dengan dy dx. Oke. Nah, maka di sini ya kita akan kumpulin semua yang Y menjadi satu bagian dan yang nggak ada Y kita kumpulin jadi satu bagian ya. Nah, sehingga kita dapati apa? Per akar Y dy itu akan sama dengan 2 dx ya. Nah, atau ini seperakar Y dy itu adalah Y pangkat min setengah dy. Ini adalah 2 dx ya. Nah, ini D ini kan adalah turunan nih. Ya, untuk menghilangkan turunan berarti kita akan gunakan apa? Anti turunan ya, atau kebalikan dari si turunannya itu. Oke, ya. Nah, ini tinggal kita lihat kira-kira fungsi apa yang kalau kita eh, turunkan dia dapat Y pangkat min setengah. Berarti ini tinggal kita naikin satu ya, tambah satu dia jadi apa? Y pangkat setengah. Dan kita kalikan dengan kebalikannya ini, yaitu 2/1. Oke, nah itu akan sama dengan ya. Nah, ini integral 2 dx jadinya adalah apa? Integral dari 2 dx itu nanti jadinya adalah 2x ya, atau anti turunan dari 2 dx itu adalah 2x ya. Artinya ya 2x ini kalau kita turunkan dia akan menjadi 2. Ya, nah apakah 2x saja? Enggak ya, kita akan tambahkan dengan konstanta. Karena turunan konstanta kan sama dengan 0 ya. Oke. Nah, bagikan semua dengan 2 jadinya adalah Y pangkat setengah. Ini X, ini C per 2 kan intinya juga dia bakal apa? Konstanta saja kan ya. Konstanta mau bagi berapapun ya hasilnya juga akan konstanta saja ya. Jadi kita sebut saja sebagai C. Oke. Nah, nah, sehingga nanti di sini ya tinggal kita kuadratkan. Berarti Y-nya itu nanti sama dengan apa? X ditambah C dikuadratin. Ya. Nah, sehingga sekarang tadi kita udah tahu pada saat ya. Nanti ini tinggal kita masukin. Pada saat si X-nya sama dengan 1, kita tahu bahwa Y-nya sama dengan 4 ya. Nah, Y ini juga sama dengan Y ini juga apa? Ya, tinggal masukin X-nya 1 di sini. Dapati 1 ditambah nanti dengan C kuadrat ya. Nah, itu akan sama dengan 4 ya. Nah, sehingga di sini ya. Nah, ini tinggal kita akarkan ya. Nah, nanti di sini jadinya adalah apa? Oke, nah ini boleh kita akarkan ya dengan asumsi apa? Bahwa nih, kan kita udah tahu bahwa 1 tambah C dia mesti lebih besar daripada 0. Ya, dia nggak boleh lebih kecil 0 karena apa? Oke, karena kan ini adalah akar Y. Akar Y itu pasti nanti nilainya akan selalu positif. Oke, akar Y itu kan nggak mungkin bisa negatif ya. Maka ya berarti X tambah C-nya ya mesti positif juga ya. Artinya di sini si X-nya itu kalau saya masukin 1 ya berarti 1 tambah C-nya ini dia mesti bernilai positif ya. Nah, maka ini boleh langsung kita akarkan kiri kanan. Ini akan menjadi 2 ya. Atau dengan kata lain kita dapati C-nya adalah 1. Oke. Ya, jadi kita nggak bisa ngambil 1 tambah C itu yang sama dengan min 2. Karena apa? Kalau itu min 2 berarti akar Y ini tidak akan ada nilainya ya. Akar Y kan nggak mungkin bisa negatif. Ya, makanya kita hanya ngambil yang solusi positif saja. Oke, sehingga kita dapati nanti C-nya adalah 1. Maka di sini bisa kita tuliskan bahwa
Y-nya itu akan menjadi X ditambah 1 kuadrat ya. Nah, itulah nanti si nilai X-nya ya. Oke, nah di sini ya. Nah, jadi persamaan kurva Y. Jadi, kita bisa tuliskan ya. Persamaan kurva yang diinginkan itu adalah Y sama dengan X ditambah 1 kuadrat. Ya, nah itu. Oke, nah demikian pembahasan untuk yang soal nomor 6. Dan ini adalah akhir dari yang bagian B. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk yang bagian C ya. Nah, bagian C ini dia sudah berupa esai yang panjang gitu ya. Oke. Nah, diberikan ya fungsi fx sama dengan ini ya. Dia akan bernilai x kuadrat min 4x tambah 2 per x pangkat 3 tambah 1 plus 4 kalau x-nya kecil sama dengan 1 dengan syarat x-nya tidak sama dengan min 1. Oke. Dan 3 per x kuadrat tambah a untuk x yang besar dari 1. Ya. Nah, maka supaya ini kan tentukan nilai a supaya f continue di x sama dengan 1 kan. Nah, maka supaya continue ya berarti kita pertama-tama mesti pastikan bahwa si fx-nya itu ada dulu ya. Nah, kita hitung dulu limit x menuju 1 dari kiri berarti kita pakai fungsi yang mana? Pakai fungsi yang atas ya, karena kan 1 dari kiri itu kita belum nyampe ke 1 ya. Nah, jadi limit x menuju 1 dari kiri fx ya, nanti ini kita akan pakai fungsi yang atas ini. Nah, ini x kuadrat min 4x tambah 2 per x pangkat 3 plus 1 plus 4. Oke. Nah, ini kalau saya masukin 1, dia jadinya apa? Ini 1 tambah 1, 2. Ini 1 tambah 2, 3. 3 kurang 4 ya. Min 1 ya. Nah, ini min setengah tambah 4. Dia jadinya adalah min setengah ya. Nanti ini min setengah ditambah 4. Berarti dia jadi 7/2 ya. Oke. Nah, itu limit x menuju 1 dari kiri ya. Nah, kemudian limit x menuju 1 dari kanan fx itu adalah apa? Nah, limit x menuju 1 dari kanan fx berarti kita akan pakai fungsi yang apa? Nah, 1 dari kanan itu kan kita udah bisa di 1,001 ya. Otomatis ya dia udah besar daripada 1. Maka kita akan pakai fungsi yang di bawah ini. Itu limit x menuju 1 dari kanan. Ini 3 per x kuadrat tambah nanti dengan a. Nah, sehingga kita di sini akan mendapati ini 3 bagi 1 itu 3, 3 tambah a ya. Berarti ini a pluskan nanti dengan 3. Oke. Nah, dari kedua ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa apa? Agar limit x menuju 1 fx ini ada ya. Jadi persyaratan supaya dia continue kan syarat pertama dia mesti uh, ya, dia mesti punya limitnya dulu ya. Nah, berarti agar limitnya ada, berarti kan limit kiri mesti sama dengan limit kanan ya. Nah, maka kita mesti menyamakan ini ya, si 7/2 dengan A tambah 3 ini. Oke, jadi 7/2 itu akan sama dengan A ditambah nanti dengan 3 ya. Nah, kalau kita hitung, dapati nanti A-nya adalah setengah. Oke. Nah, dan sekarang kita akan ngecek juga ya. F1-nya berapa? F1-nya kan berarti dia tepat di X sama dengan 1 ya. Nah, kalau tepat di X sama dengan 1 ya tinggal kita masukin ke sini.
Oke, tinggal kita masukin ke sini, dapati apa? Ya, nih ya sama ya kayak yang tadi ya, 4 kurangi dengan setengah, ya itu nanti adalah 7/2. Oke, ya jadi kita bisa tuliskannya bahwa untuk A sama dengan setengah, maka nilai ini maka F1 itu akan sama dengan nilai dari si limit X menuju 1 fx ya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa fx nanti dia continue di X sama dengan 1. Ya, jadi syarat pertama ya berarti nanti limitnya mesti ada ya. Yang kedua, F1-nya ini juga mesti ada dan dia mesti sama dengan nilai limitnya ya. Nah, kalau itu dipenuhi, maka kita bisa sebut bahwa fx ini continue di X sama dengan 1. Oke, nah itu untuk yang A ya. Nah, yang B, tentukanlah semua asimtot tegak dari F ya. Nah, jadi yang namanya asimtot tegak, oke, yang namanya asimtot tegak berarti kita menginginkan nanti si fungsinya itu menuju ke mana? Menuju pada tak hingga. Oke, kita menginginkan nanti dia menuju pada tak hingga ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini ya, kemungkinan nilai yang bisa membuat si X-nya itu menuju tak hingga itu di mana? Itu ada di X sama dengan -1 ya, atau di sekitaran -1. Oke, di sekitaran -1 ya. Nah, sehingga di sini bisa kita cari bahwa limit X menuju -1 ya. Nah, nanti baik dari kiri ataupun dari kanan ya. Nah, dari kiri nanti. Nah, ini kita bisa dapati apa? Oke, nah ini ya, karena ini -1 dia masih masuk dalam domain, jadi kita ambil ya. Nah, ini limit X -1 dari kiri, berarti kan kita akan pakai fungsi yang atas ini ya. Nah, yaitu X kuadrat min 4X ya, tambah 2 per ini X pangkat 3 tambah 1. Nah, di sini kalau kita substitusikan, kita dapati apa? Bahwa yang atas ini akan menjadi, ya, masukin saja -1 ya. 1 kurang min ketemu min jadi plus ya. 1 tambah 4 itu 5, 5 tambah 2 itu dia nanti akan jadi 7. Oke, kemudian ini kalau kita substitusi -1, dia jadinya adalah apa? Ya, jadinya adalah -1 pangkat 3 itu -1 ya. -1 tambah 1 itu adalah 0. Nah, kalau di sini 0, kita mesti lihat apakah nanti dia 0 yang dari kiri atau 0 yang dari kanan. Karena kalau 0 dari kiri kan berarti dia nilainya adalah negatif ya. Sedangkan 0 yang dari kanan itu pasti adalah positif ya. Oke. Nah, berarti di sini kita tahu -1 dari kiri itu nilainya berapa? -1 dari kiri itu adalah -1,001 gitu ya. Nah, kalau kita kuadratkan, tentu dia akan menjadi, ini sorry, pangkat 3, nanti dia tetap akan menjadi -1,001 ya. -1,001 ditambah 1 hasilnya pasti ada kan apa? -0,001 kan? Maka ini nanti adalah 0 yang dari sebelah kiri. Nah, sehingga ini nanti ada ditambah dengan 4 ya. Nah, ini 7 bagikan dengan 0 yang sebelah kiri itu kan berarti -0,001 kan? Ya. Nah, itu hasilnya adalah apa? Menuju pada minus tak hingga. Minus tak hingga tambah 4 ya berarti dia akan tetap di minus tak hingga. Oke, itu adalah di limit X menuju -1-nya ya. Nah, sehingga ya, jadi di sini kita cek juga ya nanti misalkan kalau untuk limit X menuju -1 dari kanan bagaimana? Ya, nah ini juga fungsi yang sama nih ya. Langsung saya copy aja biar cepat kali ya.
Nah, ini kalau kita masukin, oke, nanti dia juga adalah 7 ya. Nah, sedangkan yang bawah ini kalau min 1 dari kanan itu kan minus 0,99 nih. Ya, dipangkat dengan 3, pasti dia hasilnya juga adalah apa? Minus 0,99. Sehingga nanti dia akan menjadi 1 kurang 0, apa? 1 dikurang 0,9999, ya berarti dia adalah positif apa 0,001 ya, berarti atau itu adalah 0 yang dari kanan. Nah, sehingga ini 7 bagi 0 itu adalah tak hingga tambah 4 itu nanti hasilnya adalah tak hingga jadinya. Oke, ya. Nah, karena kalau kita lihat ini kan dia yang salah satunya saja ya, dia menuju ke tak hingga atau min tak hingga itu sudah cukup ya. Nah, jadi kita sudah bisa mengatakan bahwa ya, jadi dari sini ya kita sudah berhasil menunjukkan bahwa garis X sama dengan min 1 merupakan asimtot tegak dari fx-nya. Oke, ya, karena di sini ya kalau kita lihat ya, ya hasil limitnya itu menuju pada positif ataupun ya dia boleh positif atau minus tak hingga ya. Nah, itu. Nah, sekarang untuk yang nomor ke C, gunakanlah teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa grafik F memotong sumbu X pada interval min 2 sampai 2 ya. Nah, kalau grafik memotong sumbu X, artinya nanti adalah apa? Bahwa nanti si Fx-nya itu bakal sama dengan 0 ya. Jadi ada suatu titik nanti di suatu X ya, yang nanti membuat si grafiknya itu bernilai 0. Oke, ya. Dan kita perlu menggarisbawahi bahwa teorema nilai antara ini hanya bisa kita pakai kalau apa? Kalau kita meninjau suatu interval yang kontinu, ya. Nah, jadi di sini kan kita ingin mengambil di interval min 2 sampai 2, ya. Nah, pertama-tama yang menjadi catatan bahwa di min 1 itu karena dia merupakan asimtot, ya, asimtot tegak, maka bisa kita pastikan bahwa di min 1 itu dia tidak kontinu. Oke, ya, maka kita bisa ngecek ya antara nanti dia di selang min 2 sampai min 1 atau nanti dia di min 1 sampai ke 2. Nah, jadi kita boleh ambil dulu ya. Untuk yang selang ya, berarti kan kita punya dua selang kekontinuan ya, dari min 2 sampai min 1 dari kiri dan min 1 dari kanan sampai ke 2 ya. Nah, kita sudah tahu bahwa nilai min 1 dari kanan ya, fx itu nilainya adalah positif tak hingga. Oke, dan F2 ini adalah apa? F2-nya itu berarti kan kita akan masukin ke persamaan yang bawah ini ya, karena dia X-nya udah lebih besar daripada 1. Nah, sehingga kalau saya masukin 2, dia jadi 34 ditambah nanti dengan A-nya adalah setengah ya, berarti itu adalah 5/4. Oke, nah jadi di sini kan dia tak hingga sama 54 nih ya. Nah, teorema nilai antara menjamin apa? Bahwa ada semua nilai nanti di antara 5/4 sampai tak hingga. Pernah nggak dia lewat 0 kalau begitu? Nggak pernah ya kalau yang dari sini ya. Nah, berarti dari yang selang min 1 dari kanan sampai 2 itu kita nggak bisa dapat kesimpulan apapun. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di selang yang satu lagi, yaitu selang kekontinu yang satu lagi itu dari min 2 sampai nanti limit X menuju min 1 dari kiri Fx ya. Nah, ini kalau kita lihat F min 2-nya berarti berapa? Masukin ke yang persamaan di atas sini kan ya, karena min 2 kan kecil daripada 1. Ya, sehingga kita dapati min 2 kuadrat 4 tambah ini min 4 kali min 2 kan plus 8 ya. 4 tambah 8 12, 12 tambah 2 14. 14 bagi ini min 2 pangkat 3 itu min 8 ya. Min 8 tambah 1 itu min 7. Oke, ya berarti 14 bagi min 7 itu min 2, min 2 tambah 4 itu adalah 2. Oke, sedangkan limit X menuju min 1 dari kiri Fx di hitungan sebelumnya kita udah dapati adalah minus tak hingga. Nah, teorema nilai antara menjamin apa? Bahwa nilai di antara minus tak hingga sampai 2 itu bakal ada ya. Nah, artinya pernah nggak dia lewat 0? Bakal pernah ya. Pasti ada suatu saat nanti dia akan lewat 0 ya.
Oke, dari 2 sampai min tak hingga ini ya. Karena ya ini kan semua nilai di antaranya bakal ada kan. Jadi 2 itu kita tahu dia lebih besar 0, min tak hingga dia lebih kecil dari 0 ya. Nah, 0 kan di antaranya ya. Maaf. Jadi si 0 ini pasti akan ada ya di selang ini. Min 2 sampai min 1 dari kiri. Ya, nah maka kita bisa tuliskan bahwa di sini fx continue pada selang nanti ini dari min 2 sampai min 1 dari kiri ya. Oke, dan kemudian kita tahu bahwa nilai f min 2 lebih besar 0 dan ini limit x menuju min 1 dari kiri fx dia lebih kecil 0 ya ataupun dia minta hingga kan ya. Oke, maka menurut teorema nilai antara akan ada suatu C ya dari ini min 2 ya sampai ya ini min 2 sampai min 1 sedemikian sehingga nanti si FC-nya akan sama dengan 0. Oke ya. Nah, kapan dia bernilai 0 ya kita nggak tahu ya, tapi teorema nilai antara ini menjamin pasti akan ada. Oke, ya. Nah, sehingga ya di sini kesimpulan kita jadinya apa? Kesimpulannya bahwa nanti si fx ya pernah memotong sumbu x di rentang min 2 sampai 2 ya. Karena kalau kita bicara di rentang min 2 sampai 1, itu berarti kan dia masih lewat di apa? Ya, jadi kalau kita bicara di rentang min 2 sampai 1, itu masih berada di dalam min 2 sampai 2 kan? Ya, nah berarti di sini kita udah membuktikan nih bahwa di min 2 sampai min 1 aja dia pernah 0 ya, pasti ya kalau kita perlebar ya pasti otomatis dia pernah dong ya. Nanti dia bernilai 0. Ya. Nah, kita nggak bisa langsung ambil dari min 2 sampai 2 ya untuk teorema nilai antara ini. Kenapa? Karena si fungsinya itu dia tidak kontinu di X sama dengan min 1 ya. Yang mana kalau untuk menggunakan teorema nilai antara, kita mesti memastikan bahwa si fungsinya itu kontinu. Oke, makanya kita bagi dia jadi dua kasus ya, yaitu di dua selang kekontinuannya, yaitu dari min 2 sampai min 1, kemudian nanti dari min 1 sampai ke 2. Ya. Dan di bagian ini kita berhasil menunjukkan bahwa akan ada suatu saat dia bernilai 0. Oke, nah itulah apa ya, demikianlah pembahasan untuk yang soal bagian C nomor 1 ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut untuk yang soal nomor 2-nya. Dikatakan ada sebuah balok kayu dibuat dari gelondongan kayu berdiameter 50 ya. Berarti ini gelondongan kayunya, diameternya adalah 50. Gambar penampang samping yang diberikan gambar pada berikut ya. Nah, ini penampang balok kayunya ya, gelondongan kayunya. Kekuatan kayu sama dengan 2 kali hasil lebar dan kuadrat tingginya ya. Berarti dalam hal ini kita sudah tahu bahwa kekuatan itu sama dengan apa? 2 kali hasil lebarnya ya. Jadi kalau saya misalkan ya, katakan lebarnya adalah ini nih. Ya, nah ini saya misalkan saja dia adalah X. Oke, dan tingginya ini saya misalkan adalah Y gitu ya. Nah, berarti kekuatannya itu adalah 2 kali lebar ya. X-nya dikali nanti dengan kuadrat tingginya ya, yaitu Y kuadrat. Oke, nah yang A, tentukanlah kekuatan balok kayu sebagai fungsi dari lebarnya ya. Berarti fungsi dari lebar artinya kita mau sebagai fungsi dari si X ya. Nah, jadi di sini ya kita boleh tuliskan dulu sebelumnya ya. Misalkan, oke, lebar kayu, X ini nanti adalah lebar kayu. Dan nanti Y-nya itu adalah tinggi kayu.
Ya, maka nanti kan kita bisa nyatakan bahwa K-nya itu adalah 2 kali X tambah Y kuadrat ya. Nah, sekarang diketahui kan diameternya adalah 50 nih. Ya, jadi di sini kita pengen menyatakan kekuatannya itu nanti hanya dalam satu variabel saja, yaitu fungsi dari lebarnya kan. Berarti kita mau nyatakan dia sebagai fungsi dari X. Kita nggak mau ada si Y kuadratnya ini. Ya. Nah, jadi Y-nya ini ya tentu mesti kita substitusi dong ya. Nah, sekarang hubungan antara X dengan Y ini adalah apa? Nah, kalau kita tarik satu garis, nah ini kan tidak lain adalah apa? Diameter dari si kayunya ya, yang bernilai, nah di soal sudah diketahui itu adalah 50. Oke, nah sehingga kita punya hubungan bahwa apa? Nah ini kan segitiga siku-siku ya, berarti akan berlaku bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2.500 ya, atau 50 kuadrat ya ini ya. Ya, mau langsung tulis 2.500 juga gak masalah ya. Nah, di sini kita bisa mendapati bahwa Y kuadratnya berarti sama dengan apa? Oke, ya, Y kuadratnya itu berarti nanti adalah 2.500 kurangi nanti dengan X kuadrat. Oke, nah sehingga kekuatan kalau Bayu ini kita bisa tuliskan nanti sekarang dia menjadi 2X dikalikan nanti dengan si Y kuadratnya itu adalah 2.500 min X kuadrat ya. Nah, dengan nanti ini kita kali masuk ya jadinya 5.000X kurangi nanti 2X pangkat 3. Oke, nah di sini untuk kan kita juga mesti menentukan domainnya ya. Ya, untuk menentukan daerah asal ada dua. Oke, untuk daerah asal K ada dua persyaratan yang mesti kita penuhi. Yang pertama itu adalah si X jelas mesti lebih besar daripada 0. Oke ya, nggak mungkin dong ya nanti dia apa ya negatif kan ya. Dan yang kedua itu nanti adalah apa? Bahwa si nilai Y-nya atau tingginya ya juga mesti sama lebih besar daripada 0. Oke. Nah, sehingga di sini ya, kalau Y lebih besar 0, ya berarti nanti ini Y kuadrat juga akan lebih besar daripada 0 ya. Sehingga kita akan dapati bahwa 2.500 min X kuadrat besar daripada 0. Berarti ini 50 plus X kali 50 min X mesti lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita gambarkan garis bilangan, maka di sini kita punya pembuat nolnya ada di 50 dan juga 5, min 50 dan juga 50. Nah, uji titik ya, masukin 60 nanti dia jadi positif ya. Oke, masukin 60, sorry, negatif ya. Masukin 0 nanti dia jadi positif. Nanti ini masukin min 60 dia jadi negatif. Oke, nah sehingga yang positif itu berarti adalah yang daerah sini. Nah, oke. Nah, sedangkan persyaratan yang pertama itu kan dia mesti apa? X lebih besar daripada 0 ya. Jadi katakanlah nanti 0-nya itu di sini. Ya, maka kita akan ambil irisan keduanya, yaitu yang daerah ini. Nah, sehingga kita akan dapati bahwa si domainnya itu nanti adalah dari 0 sampai ke 50. Ya, itulah nanti domain dari si eh, fungsi kekuatannya ya. Nah, itu adalah jawaban untuk yang A. Nah, yang B, berapakah lebar dan tinggi balon yang dapat dibuat agar kekuatannya maksimum ya? Nah, berarti kita bisa tuliskan bahwa yang namanya titik kritis, oke, titik kritis ya, fungsi F itu akan ada apa saja? Ada 3 ya. Oke, yang pertama itu nanti adalah titik ujung selang. Nah, ada nggak titik ujung selang di sini? Ya, nah ini kalau dia ada sama dengannya ya, berarti kan dia merupakan selang tertutup ya. Nah, berarti ada di sini adalah si ujung selangnya itu.
Ya, nah sehingga kita bisa menghitung ya bahwa ini K dari nol itu nanti nilainya berapa? Ya, masukin saja nol di sini ya. Hasilnya nanti adalah nol. Dan K dari eh, ujung selang yang satunya lagi itu adalah 50. Ya, nah ini kalau saya masukin 50 ya, ini 50 kuadrat kan juga 2.500 ya. Ya, dia jadi nol, nol kali sesuatu ya hasilnya juga pasti akan sama dengan nol. Oke, nah yang kedua itu nanti adalah titik stasioner. Nah, titik stasioner itu apa? Titik stasioner itu adalah titik yang mana nanti si turunannya itu sama dengan nol. Oke, nah sehingga di sini ya turunannya berarti adalah apa? Ini 5.000 X diturunin ya nanti dia jadi 5.000 kurangi nanti dengan ini 6X kuadrat ya. Nah, ini eh, saya pindah kanan ya, bagi dua kan dia jadi 3X kuadrat sama dengan 2.500 ya. Berarti X kuadratnya adalah 2.500 per 3. Nah, tinggal diakar ini. Ya, nah akarnya itu kita ambilnya yang positif saja ya, karena di sini domain kita itu hanya yang positif saja. Ya, yang negatif ya ada atau enggak ya kita nggak akan memperdulikannya. Oke, sehingga kita akan dapati bahwa X-nya ini akan menjadi 50 per akar 3. Ya, nah sehingga kita bisa hitung nanti si nilai K-nya itu adalah berapa? K di 50 per akar 3 ya tinggal kita masukin apa ya? Masukin saja ke sini ya. Oke, masukin ke sini ya. Ya bebas mau masukin ke yang ini juga boleh ya. Jadinya adalah 2.500 kurangi nanti ini 2.500 per 3 ya. Berarti 5.000. 7.500 ya. 5.000 per 3. 5.000 kalikan nanti dengan 100 ya. 500.000 per 3 akar 3. Ya, nanti tinggal dihitung saja. Oke. Nah, dan yang ketiga ini titik singular ya. Nah, di sini kan kita fungsi kita adalah polinom ya. Nah, kalau polinom itu berarti dia tidak ada titik singular. Oke, jadi tiap kali kita ketemu polinom ya, itu pasti tidak ada titik singular ya. Karena Kx merupakan polinom. Oke. Jadi titik singular itu nanti adalah titik yang mana turunannya itu tidak ada ya. Nah, kalau kita bertemu polinom, polinom itu ya bisa kita turunkan di manapun. Oke, ya. Nah, sehingga dari tiga ini ya tinggal kita bandingin ya. Dia akan maksimalnya kapan? Oke, dia akan maksimalnya itu nanti di kondisi yang ini kan ya. Ya, ini nanti adalah si kekuatan maksimalnya. Ya. Nah, sehingga bisa kita nyatakan ya kesimpulannya adalah jadi kekuatan maksimal dari nah di sini kan dia maunya adalah apa? Lebar dan tinggi agar kekuatannya maksimal ya. Nah, kekuatan maksimal dari eh, balok kayu akan didapat ini akan didapat ya apabila si lebar kayunya adalah lebar kayunya itu tadi adalah X sama dengan 50 per akar 3 dan nanti si tinggi kayu itu adalah ya nah tingginya berarti adalah si Y-nya kan ya. Ya, ya udah kita hitung aja dulu. Y-nya berarti adalah apa? Akar dari ini 2.500 kurang nanti ini 50 yang ini kan ya kurangi nanti dengan si X kuadrat ya. Kan Y itu adalah akar dari 2.500 min X kuadrat ya. Berarti ini juga 2.000
500 ya per 3 ya. Nah, sehingga kita akan mendapati bahwa si nilainya itu adalah akar 5.000 per 3. Jadi ini akan menjadi 50 akar 2 per 3. Oke ya, jadi ini kita boleh jawab bahwa Y-nya itu nanti adalah 50 akar 2 per 3. Oke, nah demikianlah pembahasan untuk yang soal nomor 2 ya. Nah, jadi ini adalah sekaligus nanti ini merupakan akhir dari si pembahasan untuk yang soal UTS Matematika tahun 2004-2025 ya. Nah, silakan Anda coba untuk mengerjakannya lagi dan apabila ada yang mau ditanyakan, silakan Anda drop pertanyaannya ke dalam kolom komentar ya. Nanti akan seberusaha mungkin saya coba jawab. Oke, sampai jumpa nanti di seri yang berikutnya.